Mau langganan internet FO mahal, tapi pengen pasang wifi di rumah? Ya ini solusinya, ZBT WE 2008C 4G LTE router. Dengan router 4G murah ini, kita bisa loh pakai SIM card buat dijadiin wifi di rumah kita. Tapi bagus nggak sih? Jawabannya, let's go! Kesan pertama, oke juga. Dilengkapi dengan power adaptor dengan output 12 volt 1 ampere dengan panjang kabel 120 cm. Kemudian manual book yang udah pakai bahasa Indonesia loh. Dengan detail informasi yang sangat lengkap juga. Dan ini dia ZBT WE 2008B dengan warna hitam glossy dan dilengkapi dengan 4 antena terlihat. Oke punya bukan? Dari samping, oke juga. Terlihat kisi-kisi lubang udara pasif cooling agak melengkung. Dengan bagian depan tipis terlihat mungil juga. Beralih ke bagian atas, dilengkapi lampu indikator power, Wi-Fi, seluler, koneksi WAN dan juga LAN di atasnya. Di bagian belakang terdapat port power, reset hold button, port WAN dan LAN, dan tentu saja slot SIM card ada di sini juga. Slot SIM card-nya udah pakai ukuran nano SIM ya. Dan untuk melepas pasang SIM card udah pakai push click loh. Oke punya. Build quality standar ya. Gak ada yang istimewa. Yang istimewa tuh ya bagian bawahnya. Udah ada email loh pada router 4G GPT ini. Dan tentu saja kaki karet anti-slip terpasang juga. Dan ini dia spesifikasi dan harga dari ZBT WE 2008C yang satu ini. Lalu bagaimana dengan performanya? Kita akan mencobanya segera. Seperti saya sebut di awal, device ini sepertinya udah terdaftar ya. Jadi udah ada email dan langsung dapat terkoneksi dengan jaringan Indosat yang saya gunakan. Dan sebelumnya saya udah review si HSR Pro LTE 300N 4G yang perlu setting macam-macam untuk dapat kita gunakan. Sekarang kita coba koneksikan Wi-Fi ponsel dengan SSID by default awal GPT yaitu Wi-Fi dash kombinasi angka ya, tanpa password. Dan ponsel ini pun telah terhubung ke router 4G ZBT ini. Dan benar saja, koneksi Wi-Fi dari jaringan 4G di router ini langsung dapat kita gunakan tanpa harus melakukan setting macam-macam. Namun tentu saja ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Terlebih dahulu kita akses menu setting router dengan mengakses IP address 192.168.1.1 ya. Dan di sini password defaultnya yaitu admin dengan huruf kecil. Ini dia menu setting pada router ZBT ini. Untuk setup awal dari ponsel bisa ya, tapi biar lebih jelas kita pindah ke laptop saja. Kita hubungkan laptop ke SSID Wi-Fi ZBT. Dan router ini hanya mendukung Wi-Fi 2,4 GHz saja ya. Koneksi 5 GHz belum bisa. Dan kita akses panel admin ZBT 192.168.1.1. Kemudian kita masukkan juga password default awal yaitu admin ya. Setup pertama kita ke pengaturan nirkabel untuk mengganti SSID dan set password Wi-Fi. Kita isi nama Wi-Fi sesuai yang kita inginkan. Dan biar aman kita set password Wi-Fi juga di bawahnya. Kemudian klik tombol simpan di bawah untuk melanjutkan. Router pun akan reboot ulang. Dan kita tunggu hingga lampu indikator seluler berkedip seperti ini.
Kemudian kembali ke ponsel ataupun laptop, dan kita hubungkan ke nama SSID Wi-Fi baru yang telah kita set sebelumnya. Dan kita kembali ke admin panel router untuk setup awal yang kedua. Di langkah kedua ini kita ganti password default admin panel ya. Kita pilih profile di pojok kanan atas, dan pilih ubah kata sandi administrator. Di kata sandi lama kita masukkan password defaultnya yaitu admin. Kemudian tentu saja kita isi kolom password dengan password admin yang ingin kita gunakan. Jika sudah, kita klik OK button di bawah untuk melanjutkan. Dan router pun akan kembali reboot ulang. Kita tunggu kembali hingga indikator seluler menyala, seperti ini. Dan setup pun telah selesai ya. Sekarang untuk mengakses admin panel, kita gunakan password baru tentunya. Sekarang kita jelajahi semua fitur yang ada pada router 4G ini. Untuk cek semua device yang terhubung, ada peralatan terminal. Kemudian data lengkap mengenai penggunaan RAM, load CPU, jumlah device terhubung, serta kekuatan sinyal 4G lengkap ya, tampil di sini. Di setting jaringan ada WAN, jadi selain dengan koneksi 4G, bisa juga kita jadikan router internet dengan kabel. Yang menarik terdapat fitur file over loh pada router murah ini. Jadi ketika router terhubung dengan koneksi internet kabel, koneksi internet akan otomatis beralih ke kabel. Dan jika internet kabel terputus, router akan beralih ke jaringan 4G secara otomatis juga. Mempesona bukan? Lanjut kita jelajahi fitur jaringan yang kedua, yaitu 3G 4G LTE. Di sini kita bisa menjadikan 4G sebagai koneksi file over utama juga loh. Kemudian ada detail sinyal dan status koneksi internet 4G kita. Namun sayangnya fitur lock band tidak tersedia. Selanjutnya ada setting untuk LAN. Di sini kita bisa melihat status device yang terhubung melalui kabel. Dan DHCP untuk mengatur range IP address dan juga batas durasi koneksi internet dari semua device yang terhubung ke router ini. Tentu saja ZPT WE208C ini dilengkapi juga dengan fitur binding IP address per perangkat ya. Jadi device akan mendapatkan IP address yang sama saat terhubung ulang. Dan kalau mau yang lebih advance, ada perutan statis juga loh. Kemudian ada manajemen terminal, dan jika ada perangkat mencurigakan yang terhubung ke router kita, kita bisa nih menonaktifkannya di sini juga. Dan setting untuk TTL atau time to live tersedia. Meskipun murah, router ini dilengkapi juga dengan fitur keamanan loh, seperti firewall dan perlindungan SDN flow juga loh. Kemudian fitur standar lain seperti DMZ, DDNS, dan pengawasan jaringan. Dan yang istimewa ada kontrol orang tua loh. Dengan fitur ini kita bisa membatasi koneksi internet anak kita pada jam dan hari yang dapat kita tentukan. Bagaimana? Mempesona bukan? Kemudian untuk membatasi perangkat terhubung, ada ACL atau Access Control List dan juga Blacklist ya.
Dan kita temukan fitur unggulan lain di router murah ini, yaitu akses admin panel dari cloud loh. Jika kita aktifkan, kita bisa nih mengakses admin panel dengan koneksi internet apapun dan dimanapun dengan sangat mudah. Oke punya. Dan tentu saja, PPTP, L2TP, dan pengaturan port khusus untuk develop aplikasi online tersedia juga pada router murah ini. Kemudian ternyata untuk pengaturan NTP atau Network Time Protocolnya masih Cina ya. Di sini kita bisa ganti NTP Indonesia tentunya. Kemudian ada logs buat ceki-ceki kalau router ada masalah. Dan ada juga fitur mulai ulang otomatis. Yang penting juga buat refresh jaringan 4G kita. Di alat sistem ada fitur diagnosis jaringan dan survei status pangkalan untuk mengecek SSID Wi-Fi yang tersedia di sekitar kita. Lalu apakah router ini bisa kita jadikan wireless repeater? Bisa ya. Terdapat fitur relay Wi-Fi untuk menjadikan router ini sebagai repeater, namun fitur BISP-nya belum tersedia. Lalu bagaimana dengan performa jangkauan sinyal Wi-Fi-nya? Kita coba ya. Let's go! Mempesona bukan? Dalam jarak kurang dari 21 meter, sinyal Wi-Fi dari ZBT WE208C ini masih tersedia loh. Jadi kesimpulannya jangkauan Wi-Fi-nya cukup baik ya. Lalu bagaimana dengan performa koneksi 4G-nya? Dengan SIM card yang sama, kita akan membandingkan kecepatan internet antara SIM card yang terpasang di router dan SIM card 4G yang terpasang di ponsel kita. Saat SIM card terpasang di router dengan koneksi Wi-Fi, kita mendapatkan kecepatan 7,8 Mbps ya. Lalu berapa sih kecepatan yang kita dapatkan saat SIM card 4G terhubung langsung ke ponsel kita? Let's go! Cukup jauh ya, dan memang kebanyakan router 4G ya seperti ini. Dan sayangnya nggak ada fitur lock band juga loh pada router 4G. Kemudian kernel usernya mantap ya, router ini bisa nampung hingga 30 device loh. Mempesona bukan? Kesimpulannya desain bagus, fitur keren, performa mantap, pakai banget. So, saya Mr. Bibo dan sampai jumpa. Hahaha.